Pernah nggak lu ngerasa kalau semakin lu berusaha keras buat bahagia, lu malah ngerasa makin hampa? Semakin lu pengen kelihatan tenang, lu malah makin cemas. Dan semakin lu pengen kelihatan sukses di depan orang lain, lu malah makin ngerasa miskin di dalam hati. Kalau lu ngerasa terjebak dalam lingkaran setan ini, lu nggak sendirian. Ini adalah sebuah paradoks psikologi yang disebut sebagai the backward law atau law of reverse effort. Selamat datang di Brain Flow. Hari ini kita bakal bedah kenapa mengejar kebahagiaan justru adalah resep paling ampuh buat bikin lu stres dan gimana cara pakai seni bodo amat buat ambil balik ketenangan lu. Langkah pertama yang harus lu pahami adalah konsep bahwa mengejar sesuatu secara berlebihan sebenarnya adalah bentuk pengakuan bahwa lu nggak memilikinya. Saat lu terobsesi buat kelihatan bahagia di layar handphone, otak lu sebenarnya lagi teriak kalau lu lagi nggak bahagia. Lu terus-menerus membandingkan hidup lu yang berantakan dengan cuplikan terbaik hidup orang lain. Semakin lu pengen positif, lu malah semakin sadar betapa banyaknya hal negatif dalam hidup lu. Inilah jebakannya. Lu stres bukan karena hidup lu buruk, tapi karena lu punya standar kebahagiaan yang nggak masuk akal, yang lu lihat setiap hari dari handphone lu. Langkah kedua, lu harus mulai nerima bahwa rasa nggak nyaman itu normal. Seni bodo amat bukan berarti lu jadi orang yang nggak peduli sama sekali atau jadi pemalas. Bodo amat di sini artinya lu memilih hal-hal yang benar-benar penting buat dipedulikan. Banyak orang mentalnya hancur karena mereka peduli sama terlalu banyak hal. Peduli omongan tetangga, peduli jumlah like di medsos, peduli tren terbaru. Otak lu punya kapasitas terbatas. Kalau lu habisin energi buat hal-hal sampah, lu nggak bakal punya sisa energi buat hal yang benar-benar ngerubah hidup lu. Langkah ketiga adalah mempraktekkan law of reversed effort dalam keseharian. Ibarat lu lagi tenggelam di air, semakin lu meronta-ronta ketakutan buat tetap mengapung, lu malah makin cepat tenggelam karena tenaga lu habis. Tapi saat lu tenang dan membiarkan diri lu rileks, air bakal secara alami nopang tubuh lu. Begitu juga dengan pikiran. Saat lu berhenti memaksa diri buat selalu kelihatan sempurna, beban di pundak lu bakal hilang. Lu bakal nemuin bahwa kebahagiaan itu nggak datang saat dikejar, tapi datang saat lu sibuk ngerjain sesuatu yang bermakna buat diri lu sendiri. Langkah keempat, mulai lakukan detox validasi. Berhenti gunain handphone lu sebagai alat buat nyari pengakuan orang lain. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang baik, lu nggak perlu mempostingnya cuma buat dapet validasi. Nikmati momen itu buat diri lu sendiri. Saat lu berhenti bergantung sama jempol orang lain di internet, lu bakal ngerasa punya kekuatan penuh atas perasaan lu. Lu nggak akan gampang hancur cuman karena nggak ada yang muji. Dan lu nggak akan gampang sombong saat ada yang menyanjung. Langkah kelima, fokuslah pada proses, bukan hasil akhirnya. Orang yang cuma fokus pada hasil bakal selalu merasa stres karena hasil itu seringkali di luar kendali kita. Tapi kalau lu fokus pada prosesnya, pada langkah kecil yang lu ambil hari ini, otak lu bakal ngerasa jauh lebih tenang. Lu bodo amat sama hasil akhirnya, karena lu tahu lu udah ngasih yang terbaik di setiap langkahnya. Jangan biarkan video ini cuma lewat gitu aja di layar handphone lu. Lu punya pilihan, terus-terusan jadi budak ekspektasi orang lain, atau mulai belajar buat bodo amat sama hal yang enggak penting. Gua tantang lu buat tulis di kolom komentar, apa satu hal nggak penting yang mau lu berhentiin buat dipedulikan mulai hari ini? Entah itu omongan mantan, atau standar hidup orang lain yang lu lihat di internet. Gua dari Brain Flow, pamit. Berhenti mengejar, mulailah menerima. Kalau lu suka pembahasan yang jujur kayak gini, lu tahu harus ngapain. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap logis dan tetap tenang.